Mulai tanggal 1 Mei tahun 2022, transaksi aset kripto resmi dikenakan pajak. Jika Anda tertarik investasi kripto atau jual beli NFT, tentu informasi ini penting untuk diketahui. Ada dua jenis pajak yang dikenakan, yaitu pajak penghasilan dan PPN. Berapa tarifnya? Siapa yang harus membayar pajak? Bagaimana mekanismenya? Mari simak di sini. Ketentuan lengkapnya bisa kita lihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03/2022. PMK ini ditetapkan tanggal 30 Maret tahun 2022 yang lalu, tetapi baru berlaku mulai tanggal 1 Mei tahun 2022. Sebelum tanggal 1 Mei tahun 2022, bukan berarti transaksi aset kripto tidak kena pajak ya. Sebenarnya tetap kena pajak seperti yang lain, hanya saja pada praktiknya sangat sulit diterapkan, karena mekanisme dan sifat transaksinya yang unik. Nah, PMK 68 ini kemudian coba mengatur mekanisme pengenaan pajak yang spesifik, sehingga sesuai dengan sifat transaksi aset kripto. Pertama kita perlu tahu dari manakah PMK 68 mendapat wewenangnya. Kita tahu bahwa segala jenis pajak harus diatur dengan undang-undang, tidak boleh dengan peraturan Menteri Keuangan. Kecuali kalau undang-undang telah mendelegasikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk diatur lebih lanjut. Nah, PMK 68 mendapat delegasi wewenang dari Pasal 32A Undang-Undang KUP, dan Pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. Pasal 32A Undang-Undang KUP, memberi wewenang kepada Menteri Keuangan, untuk menunjuk pihak lain melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak. Pihak lain yang dimaksud adalah, pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi. Dalam kasus transaksi aset kripto ini, yang dimaksud pihak lain adalah marketplace-nya. Dalam mekanisme umum perpajakan, seharusnya itu semua bukan menjadi kewajiban marketplace. Kemudian pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN, memberi wewenang kepada Menteri Keuangan, untuk mengatur kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, yang dapat dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Besaran tertentu tarif PPN-nya pun diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Dalam kasus transaksi aset kripto ini, kegiatan usaha tertentu yang dimaksud adalah transaksi perdagangan aset kripto yang dilakukan melalui marketplace di Indonesia. Kemudian kita perlu memahami proses bisnis pada transaksi aset kripto ini. Seperti transaksi di pasar pada umumnya, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu penjual, pembeli, dan exchanger sebagai perantara. Jenis transaksi penjualan aset kripto pun ada tiga macam. Pertama adalah penjualan aset kripto, yang dibayar dengan uang fiat. Yang kedua adalah tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lain, alias swap. Dan yang ketiga adalah tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto, ataupun dengan jasa. Tambahan pada transaksi aset kripto adalah miner, sebagai pihak yang melakukan verifikasi dari transaksi. Lalu siapakah exchanger itu? Exchanger adalah pihak yang memfasilitasi terjadinya transaksi aset kripto. Contohnya adalah marketplace aset kripto. Ada dua macam exchanger, yaitu pedagang fisik aset kripto, dan bukan pedagang fisik aset kripto. Yang dimaksud sebagai pedagang fisik aset kripto adalah, pihak yang telah mendapat izin untuk melakukan transaksi aset kripto. Berarti yang bukan pedagang fisik aset kripto adalah, pedagang aset kripto yang belum mendapat izin. Di Indonesia yang berwenang untuk mengatur, dan memberikan izin transaksi aset kripto ini adalah Bapepti, alias Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kalian bisa pantau websitenya di alamat www.bapepti.go.id. Nah, di website resmi Bapepti, kita bisa melihat daftar calon pedagang fisik aset kripto. Ini adalah daftar pihak yang telah mendapat izin transaksi aset kripto di Indonesia, alias sama dengan pedagang fisik aset kripto. Sementara ini masih disebut sebagai calon pedagang, karena katanya sedang direncanakan untuk membentuk bursa khusus perdagangan aset kripto di Indonesia. Saat ini masih dipersiapkan pembentukannya. Semoga segera dapat terwujud. Ketika saya akses pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022, ada 21 calon pedagang fisik aset kripto, yang tercantum dalam daftar di website Bapepti. Di antaranya adalah Nanovest, Incrypto, Koinku, Toko Kripto, Luno, Pintu, Indodax, Zipmex, Digital Exchange, Coinbit, Galat, dan lain-lain. Daftar ini bersifat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu.
Dapat bertambah apabila ada pedagang aset kripto baru yang mendaftar, dan tentunya memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebaliknya juga dari daftar ini dapat dikeluarkan, atau dihapus apabila tidak lagi memenuhi syarat. Jadi untuk memastikan apakah exchanger tertentu merupakan pedagang fisik aset kripto atau bukan, kalian perlu memantau informasi terbaru dari Bapepti. Dari daftar ini, tidak semuanya saya familiar. Tetapi sepertinya semua nama ini adalah marketplace uang kripto. Tidak ada satupun marketplace NFT. Padahal PMK 68 mengatur pajak atas transaksi aset kripto. Artinya uang kripto dan aset kripto lain seperti NFT. Benar nggak? Lazimnya para exchanger ini menyediakan aplikasi di internet sebagai platform, yang dapat digunakan untuk transaksi aset kripto, alias marketplace. Karena itulah mereka disebut sebagai PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sarana elektronik. Nah, PMK 68 ini mengatur pengenaan pajak pada transaksi aset kripto yang dilakukan melalui PPMSE saja. Artinya ketentuan dalam PMK 68 ini tidak berlaku untuk transaksi aset kripto yang dilakukan di luar PPMSE. Tetapi bukan berarti bahwa transaksi di luar PPMSE menjadi tidak kena pajak ya. Tetap kena, hanya saja tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK 68. Melainkan mengikuti ketentuan pengenaan pajak yang umum sebagaimana sebelum ada PMK 68 ini. Meskipun secara praktis hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan dan diawasi oleh DJP. Sekarang kita dapat membahas pengenaan pajaknya secara lebih detail. Seperti tadi telah disampaikan di awal, bahwa ada dua jenis pajak yang dikenakan, yaitu PPN dan pajak penghasilan. Secara spesifik, pajak penghasilan yang dikenakan adalah PPh pasal 22. Kita lihat kembali proses bisnis pada transaksi aset kripto. PPN dan PPh dikenakan atas transaksi aset kripto. PPN dibebankan kepada pembeli, sedangkan PPh dibebankan kepada penjual. Tetapi pajaknya dipungut oleh exchanger alias PPMSE. Misalnya pada jenis transaksi nomor 1, yaitu jual beli aset kripto dengan uang fiat. Maka PPMSE akan memungut PPh dari penjual aset kripto dan juga memungut PPN dari pembeli aset kripto. Kemudian pada jenis transaksi nomor 2, yaitu tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto yang lain. Maka kedua pihak di sini berlaku sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual. Sehingga PPMSE akan memungut PPN dan PPh dari kedua pihak. Nah, pada jenis transaksi nomor 3 agak sedikit tricky. Jelas atas transaksi aset kriptonya akan dikenakan PPN dan PPh, seperti pada jenis transaksi nomor 1. Tetapi bagaimana dengan PPN dan PPh atas penyerahan barang selain aset kripto, atau jasa yang dipertukarkan dengan aset kripto? Jelas itu tetap terutang pajaknya. Tetapi siapa yang memungut? PMK 68 tidak menyebutkan secara spesifik. Maka dapat kita artikan bahwa, ketentuan pajaknya mengikuti ketentuan umum, alias tidak dipungut oleh PPMSE. Status exchanger dengan PPMSE sebagai pemungut pajak adalah bersifat otomatis. Artinya setiap PPMSE yang bertempat kedudukan di Indonesia, otomatis menjadi pemungut PPN dan PPh sejak tanggal 1 Mei tahun 2022. Tidak perlu menunggu penunjukan khusus dari DJP, sebagaimana berlaku pada PPMSE selain aset kripto. Kemudian berapa tarif pajaknya? Besarnya tarif akan tergantung dari status exchanger alias PPMSE-nya. Apakah PPMSE-nya merupakan pedagang fisik aset kripto atau bukan? Maksudnya, apakah PPMSE-nya sudah mendapat izin dari Bapepti atau belum? Untuk pedagang fisik aset kripto, tarif PPN adalah 0,11%. Dan tarif PPh pasal 22 adalah 0,1%. Sedangkan untuk PPMSE yang bukan pedagang fisik aset kripto, tarif PPN adalah 0,22%. Dan tarif PPh adalah 0,2%. Jadi tarif pajak transaksi di marketplace yang belum mendapat izin Bapepti akan lebih besar 2 kali lipat dari transaksi di marketplace yang sudah mendapat izin Bapepti. Kedua jenis pajak ini adalah bersifat final. Artinya bahwa baik PPN maupun PPh pasal 22 yang dipungut, tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya PPMSE wajib membuat bukti pemungutan PPN dan PPh yang dipungut untuk setiap transaksi. Saat ini layanan e-bukti potong unifikasi sudah ada di website Pajak Go.id. PPMSE harus memberikan bukti pungut ini kepada para pihak yang melakukan transaksi di platformnya. Semua pajak yang dipungut PPMSE
harus disetor ke kas negara sekali sebulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau penjual aset kripto bukan orang Indonesia, maka PPMSE tidak perlu memungut PPh-nya. Dengan syarat, penjual aset kripto harus menyerahkan surat keterangan domisili alias SKD kepada PPMSE tempat transaksi dilakukan. SKD ini akan menjadi bukti bahwa penjual merupakan wajib pajak luar negeri, di mana Indonesia mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda alias P3B, yang menyatakan bahwa hak pemajakan atas penghasilan ini tidak berada di Indonesia. Saat ini layanan SKD secara online pun sudah tersedia di website DJP. Sebaliknya bagaimana jika pembeli aset kripto yang bukan orang Indonesia? Pertama, saya tidak tahu persis apakah orang asing dapat membeli aset kripto di marketplace Indonesia. Mungkin bisa saja kalau anonim, tetapi setidaknya akan kesulitan ketika ingin menukar aset kriptonya menjadi mata uang fiat tertentu. Karena untuk itu biasanya marketplace meminta identifikasi tanda pengenal diri yang sah, seperti KTP. Namun demikian, Pasal 3 Ayat 1 PMK 68 menyatakan bahwa, PPMSE wajib memungut PPN atas penyerahan aset kripto, oleh penjual aset kripto di dalam daerah pabean, dan atau kepada pembeli aset kripto di dalam daerah pabean. Artinya, jika salah satu saja di antara penjual dan pembeli aset kripto, berada di dalam daerah pabean Indonesia, maka wajib dipungut PPN oleh PPMSE. Tanpa melihat lagi, apakah pihak lainnya merupakan orang Indonesia atau bukan. Tentu saja kalau kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sama-sama orang asing, maka tidak akan dipungut pajak oleh PPMSE. Kemudian bagaimana kalau PPMSE-nya yang asing? Atau dalam PMK 68 disebutkan bahwa PPMSE bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean. Ada kemungkinan PPMSE asing ini akan ditunjuk sebagai pemungut pajak, apabila pembeli atau penjual aset kriptonya adalah orang Indonesia. Mekanismenya akan mengikuti ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 PMK 03/2022. Beda dengan PMK 68 ya. Tetapi setahu saya, sampai hari ini belum ada satupun marketplace aset kripto asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut pajak di Indonesia. Termasuk OpenSea, Coinbase, Binance, dan lain-lain. Tapi hati-hati, bisa jadi marketplace asing itu pun sudah mengenakan pajak sesuai ketentuan di negara domisilinya berada. Setahu saya saat ini hanya Portugal yang belum mengenakan pajak atas transaksi aset kripto. Silahkan baca di aplikasinya masing-masing untuk mengetahui lebih jelas. Terakhir adalah aspek pajak untuk penambang aset kripto alias miner. PMK 68 mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh miner dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,1% dan bersifat final. Bersifat final artinya tidak dapat dikreditkan. Meskipun begitu, sama seperti seller yang sudah dipungut PPh final oleh PPMSE, miner tetap harus melaporkan penghasilan ini di SPT tahunan PPh-nya. Kemudian miner juga dikenakan PPN dengan tarif 1,1%, bukan 0,11% ya. PPN-nya dipungut sendiri oleh miner, dan sama seperti seller di PPMSE, miner juga wajib menjadi PKP sesuai ketentuan, yaitu apabila jumlah penyerahan sudah mencapai 4,8 miliar rupiah atau lebih dalam 1 tahun. Bedanya, miner wajib membuat faktur pajak PPN, berupa faktur pajak sederhana kepada konsumen akhir, sedangkan seller di PPMSE tidak perlu membuat faktur pajak, karena faktur pajaknya sudah dibuat oleh PPMSE, yaitu berupa bukti potong unifikasi. Seller yang telah menjadi PKP, cukup melaporkan di SPT masa PPN, sebagai penyerahan yang telah dipungut PPN. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jelas ini merupakan terobosan baru dalam pengenaan pajak suatu transaksi yang menggunakan teknologi canggih. Selama ini, mekanisme pengenaan pajak yang konvensional, nyaris mustahil untuk dipajaki. Mudah-mudahan mekanisme baru ini dapat berjalan dengan baik. Pastinya harus selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis terbaru yang juga terus berubah. Oh iya, perlu saya sampaikan disclaimer, bahwa video ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja, bukan interpretasi resmi dari otoritas pajak, tidak dapat dijadikan patokan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kalian. Silahkan hubungi kantor pajak terdekat jika butuh penegasan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat.